Hampir 1 jam Ayas menunggu. Profesor Abramov Tomsky belum juga datang. Perempuan tua berkerudung kosnika putih yang katanya mau membuatkan teh untuknya belum nampak batang hidungnya juga. Ayas berpikir, perempuan tua itu hanya basa-basi saja. Memangnya dirinya itu siapa, sampai harus dibuatkan teh oleh pegawai MGU Moskow. 3 detik setelah Ayas berpikiran seperti itu, perempuan tua berkerudung kosnika putih itu muncul membawa nampan berisi 2 cangkir teh. Tubuhnya yang gemuk membuat langkahnya seperti berat. Perempuan tua itu masuk ruangan dengan nafas agak tersengal-sengal. "Maaf agak terlambat. Tadi Dr. Anastasia Palazzo minta tolong digandakan soal-soal ujian," katanya mendesak. Kau mungkin menunggu terlalu lama tehnya. Saya mohon maaf. Profesor Tomsky sudah sampai. Dia sedang berjalan kemari. Silahkan diminum tehnya, kata perempuan tua berkerudung kosnika putih ramah. Ayas menganggukkan kepala sambil berkata, "Spasiba balsoi." Perempuan tua itu mengangguk sambil tersenyum, lalu menyeret kakinya pergi. Ayas membaca istighfar. Salah menyangka pada perempuan tua berkerudung kosnika putih itu. Dalam suasana hati kurang nyaman, manusia memang paling mudah untuk berburuk sangka. Perempuan tua berkerudung kosnika putih itu baik hatinya. Ayas bisa merasakan ketulusannya lewat senyumannya. Ia jadi ingat sama Mbok Jum, penjual nasi sambal tumpang dekat pesantren Kajoran saat ia mondok dulu. Perempuan tua itu memiliki dedak dan gestur tubuh mirip dengan Mbok Jum, pendek dan gemuk. Sifatnya hampir sama, ramah dan murah hati. Ia bahkan merasa banyak belajar keikhlasan dan ketulusan dengan Mbok Jum. Saking ikhlasnya, Mbok Jum lebih rela rugi daripada membuat orang lain merasa tidak nyaman hatinya. Ingatannya pada Mbok Jum seketika buyar. Tatkala ada seorang menyapanya dengan suara berat bergetar. "Dabroden, Ayas, maaf terlambat." Seorang lelaki tua berjas rapi, tinggi besar, berkulit putih, botak dan berkacamata tebal, berdiri tak jauh dari tempatnya duduk. Ayas langsung mengenali lelaki itu. Tak lain adalah Profesor Abramov Tomsky. Ayas langsung bangkit dari duduknya dan menjabat tangan Profesor seraya berkata dengan senyum mengambang, "Dabroden, etavi Profesor, Zumufasuruku." "Selamat siang, ini Anda ya Profesor." Aku jambat tangan Anda. "Wah, bahasa Rusiamu sudah cukup lancar ya. Di mana kamu belajar?" "Dulu belajar pada teman-teman di Rusia saat kuliah di Madinah. Lalu sedikit pemantapan di Pusat Linguistik Moskow di New Delhi, India." "Bagus. Profesor Najmuddin sudah banyak cerita tentang kamu. Jadi kamu sedang nulis tentang sejarah Islam di Rusia, fokus kepada kehidupan umat Islam di Rusia di masa pemerintahan Stalin?" "Benar, Profesor." "Sebenarnya kamu tidak perlu bersusah payah mengadakan penelitian kemari. Itu cukup studi perpustakaan saja. Kau juga bisa banyak mengakses data lewat internet. Dan jika ada yang kurang, kau bisa mengakses data dari yang ada di perpustakaan MGU ini dari India. Kenapa harus bersusah-susah? Jika dengan yang mudah dan praktis, kau bisa mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan." "Jujur saya inginnya seperti itu, Profesor. Tapi Profesor Najmuddin tidak mau. Dia mensyaratkan saya harus pernah riset langsung ke Rusia. Harus melihat langsung Rusia. Datanya harus dari referensi pertama, tidak kedua, apalagi ketiga. Referensi kedua hanya sebagai pendukung saja. Aku tahu sifat pembimbingmu itu. Sejak dulu dia selalu begitu. Dia sangat perfeksionis. Jadi tidak ada pilihan bagimu. Kau harus benar-benar menuruti kata-katanya. Dan saranku lagi, kalau datamu benar-benar sudah lengkap dan kau sudah mulai menulis, setiap bab nanti konsultasikan dengan dia. Jangan sampai kau sudah menulis berpuluh lembar, nanti kau diminta mengganti total. Tapi aku mengakui, dia sejarawan yang hebat." Puji Profesor Tomsky pada pembimbing Ayas. "Baik Profesor, terima kasih sarannya." "Baik, mana surat pengantarnya?" tanya Profesor Tomsky. Ayas mengambil sesuatu dari tasnya. Ia mengeluarkan stop map lalu menyerahkannya pada Profesor Tomsky. "Selain surat pengantar, ada juga surat pribadi Profesor Najmuddin untuk Profesor Tomsky," jelas Ayas.
Profesor Tomsky membaca surat dan berkas-berkas yang ada di stok map itu dengan seksama. Lalu dengan wajah cerah ia berkata pada Ayas, "Ayas, aku paham semua yang diinginkan pembimbingmu. Jujur, sebenarnya aku ingin membimbingmu menemukan data-data terbaik dan melakukan penelitian sejarah terbaik. Aku sudah menyiapkan waktu untuk itu sebenarnya. Tapi sayang, tadi aku baru mendapatkan tugas dari rektor untuk terbang ke Istanbul. Aku diminta membantu kedutaan Rusia di Turki selama beberapa bulan. Belum bisa ditentukan waktunya. Ada masalah kenegaraan yang harus melibatkan pakar sejarah Asia Barat. Jadi, saya harus bagaimana, Profesor?" "Tenang, kau tetap jalankan rencanamu. Aku telah siapkan asistenku untuk membantumu. Dia nanti akan membantumu 24 jam kalau perlu. Dan selama aku pergi, kau bisa menggunakan ruangan ini untuk bekerja, asal kau jaga kerapiannya. Bagaimana?" "Spasiba большое, Profesor. Aku ingin urusan administrasimu selesai hari ini, semuanya. Besok kau sudah bisa fokus pada penelitianmu. Sebentar, aku panggil asistenku," kata Profesor Tomsky. Tangannya meraih gagang telepon di mejanya dan memanggil asistennya untuk datang segera. "Bagaimana keadaan Indonesia? Masih banyak korupsi?" tanya Profesor Tomsky. Ayas hanya tersenyum kecut. "Kau harus berpikir untuk memperbaiki negaramu itu. Ingatkan pengambil kebijakannya untuk tidak menjilat Amerika dan tidak menjilat negara-negara manapun. Aku pernah ke Indonesia dan aku melihatnya sebagai negara yang besar di antara benua Asia dan Australia. Kekayaannya luar biasa, seharusnya sudah jadi macan Asia. Dari segi modal dan fasilitas yang diberikan Tuhan kepada negerimu, kalau diibaratkan negerimu itu bintang 5 lebih. Tetapi karena bangsamu dan para pemimpinnya tidak bisa mengurusinya, jadi ya seperti kelas bintang melati yang memprihatinkan. Kau harus kembalikan negerimu ke posisi bintang 5-nya. Kau tahu tidak, Ayas, bahwa Jepang sangat bergantung pada negerimu, Indonesia. Bahkan saking bergantungnya dengan negerimu, sampai-sampai jika negerimu terancam stabilitasnya, atau bahasa kasarnya, kalau Indonesia sampai mau diserang negara lain, prediksiku dari data yang aku kumpulkan, Jepanglah yang pertama kali membela Indonesia," kata Profesor Abraham Tomsky menceramahi Ayas. "Kenapa bisa begitu, Profesor?" "Bodoh kau ini. Kan tadi sudah aku katakan, Jepang sangat bergantung pada Indonesia. Kalau Indonesia chaos, perekonomiannya ambruk, maka orang-orang Jepang tidak akan bisa makan. Indonesia lah yang menghidupi industri Jepang. Bahan-bahan baku industri Jepang paling besar didatangkan dari Indonesia. Batu bara, biji besi, tembaga, nikel, semuanya dari Indonesia. Dan hasil industri Jepang paling besar dibuang ke Indonesia. Coba kau hitung, berapa ribu kendaraan roda 2 setiap harinya yang dibeli orang Indonesia dari Jepang. Belum kulkas, mesin cuci, televisi, telepon, dan peralatan elektronik lainnya. Indonesia adalah tempat Jepang meraup uang, juga tempat negara kapitalis lainnya mengambil keuntungan. 230 juta adalah pasar yang besar. Sekali lagi, sangat besar. Sudah paham?" "Sudah, Profesor." "Bagus. Kau pasti senang dibimbing asistenku. Dia bisa diandalkan. Dan yang penting, dia masih muda dan cantik. Kau suka wanita cantik?" Profesor berkepala botak dan berambut putih itu menggoda. Ayas hanya tersenyum. Dia sangat cerdas dan ramah, tapi keras kepala dan sangat kuat memegang prinsip-prinsip keyakinannya yang sangat konservatif. Dia tidak suka vodka. Jangan sekali-kali mengajaknya minum vodka. Kalau kau bisa menaklukkan dia, maka kau pemuda yang sungguh beruntung.